pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabar teman-teman? Baik dan luar biasa. Baik teman-teman, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan pemberitaan-Mu yang selalu memberikan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi hari. Sekarang ya Bapa, kami akan melaksanakan kegiatan proses konseling kami. Lindungilah dan jagalah kami agar proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, setelah kita berdoa, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Kami bertiga akan memperkenalkan diri kami dan akan dilanjutkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Florentina Lero, biasa dipanggil Flora. Perkenalkan, nama saya Julian Strato, biasa dipanggil Julis. Perkenalkan, nama lengkap saya Litwina Patricia Semi, biasa dipanggil Putri. Oke, baik, sekian perkenalan dari kami. Sekarang kami minta kesediaan teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Krisantiati, biasa dipanggil Santia. Perkenalkan, nama lengkap saya Theodora Esterina Jole, biasa disapa Esther. Perkenalkan, nama saya Adelia Fransita Milu, biasa dipanggil Adel. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Adelia Milo, biasa dipanggil Adel. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kesediaan teman-teman yang telah memperkenalkan diri teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih canggung, malu untuk memperkenalkan diri teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan yang lebih intinya, karena dari kelihatannya teman-teman sini masih canggung, masih ragu-ragu. Seperti tadi saat disuruh untuk memperkenalkan diri, teman-teman masih kayak canggung dan ragu-ragu untuk memperkenalkan diri. Sebaiknya kita melakukan ice breaking sehingga teman-teman lebih relax, sehingga menghilangkan rasa ketegangan dari teman-teman. Oke? Kita pada speaking kita akan dipimpin oleh teman kita Putri. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu permainannya ya. Judul permainannya adalah boom, claps, dan pen. Saya jelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Kalau saya sebut boom, jadi teman-teman tepuk di meja seperti ini. Tepuk di meja ya. Kalau saya sebut claps, kalian tepuk satu kali. Jadi kalau saya sebut pen, kalau teman-teman ada pen, teman angkat pen begini. Kalau tidak, angkat terus seperti ini. Oke, sudah mengerti? Sudah. Kita latihan terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. Boom. Claps. Pen. Boom. Claps. Pen. Oke, saya rasa teman-teman sudah mengerti semua ya. Ya. Jadi sebentar saya akan ulang lagi. Misalkan saya bilang boom, boom, lagi. Terus saya bisa acak juga. Sekarang kita mulai. Sebelumnya kita sepakat dulu sanksinya apa kalau ada yang salah. Esther mungkin ada. Tidak usah. Harus ada. Apa sanksinya? Baik. Apa yang bagus sanksi pada hari? Coba mungkin buat pertanyaan. Oh, pertanyaan. Yang mengenai konseling. Oh, oke. Yang mengenai psikologi. Psikologi, oh boleh. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Boom. Claps. Pen. Claps, claps. Boom.
lagi. Kita mulai ya. Claps. Claps, claps, claps. Boom. Oh, Santia salah. Santia salah. Oke, teman-teman, berikan sanksi untuk Santia. Kasih pertanyaan yang seputaran apa tadi? Psikologi atau tidak konseling. Kalau memang tidak bisa, biar yang lain-lain juga terserah. Dari teman-teman. Siapa yang mau berikan pertanyaan? Aku sudah dibaca. Ya, Atika yang mau berikan binatang. Lanjut Atika. Ayo teman-teman silakan bertanya. Nama pun boleh. Nama buah. Ya, terserah pada teman-teman yang memberikan pertanyaannya. Mungkin teman Desir Ya, oke. ada yang mau bertanya boleh. Pertanyaannya terserah, misalnya kayak sebutkan nama binatang dari Sebutkan hewan berkaki 5. hewan kaki 5. Oh, mungkin maksud teman Atika hewan yang lebih dari 4 itu sudah termasuk dalam serangga. Sama Mungkin gurita itu itu. ya mungkin silahkan bertanya kepada teman. Coba bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Yang pertanyaan logis yang benar. Oh ya, jadi yang Adelia ya. Ada apa itu Maria? Apa itu membeli hewan yang menyusui dan melahirkan? Oke. Kita berikan tepuk salut untuk teman Satya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sekian ya kita punya permainan ini. Saya kembalikan ke teman Flor. Oke, baik teman-teman. Setelah kita selesai melakukan ice breaking, di sini kelihatannya teman-teman sudah mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan teman sekitar, tidak lagi merasa canggung ataupun takut, malu seperti yang awal tadi yang kita melakukan perkenalan. Berarti ice breaking kita ini bisa dikatakan sukses karena dapat membuat teman-teman ini menjadi lebih berani untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan kelihatannya teman-teman sudah tidak canggung lagi apalagi kepada kami. Kami berharap teman-teman juga bisa terbuka dengan kami, bisa menerima apa yang akan kami sampaikan nanti pada kegiatan kita yang berikutnya. Oke? Sebelumnya itu saya akan berikan kesempatan kepada teman Putri untuk menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita melakukan konseling ini, teknik serta kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Kepada Putri saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait topik, tujuan, serta teknik dan kontrak waktu dalam proses konseling kita hari ini. Yang pertama untuk topiknya, topik kita pada hari ini adalah kesulitan berkomunikasi interpersonal. Tujuan layanannya, konseli teman-teman sendiri dapat mampu mengenali kesulitan komunikasi interpersonal yang teman-teman alami. Yang kedua, teman-teman juga berlatih keterampilan komunikasi, seperti teman-teman dapat menyampaikan pendapat, juga teman-teman dapat mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, teman-teman memiliki sikap terbuka, percaya diri, dan bertanggung jawab ketika berinteraksi dengan orang lain. Teknik konseling yang akan kita gunakan pada hari ini adalah teknik latihan asertif. Untuk kontrak waktunya kita berjalannya 60 menit. Sekarang saya akan menjelaskan asas-asas dalam proses konseling kita. Di sini ada 4 asas yang kita ketahui bersama. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kehormatifan, dan asas keaktifan. Asas kerahasiaan ini misalnya informasi atau masalah-masalah yang disampaikan oleh teman-teman, kita
menjaga rahasianya tanpa memberitahukan kepada orang tua. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana teman-teman harus terbuka menceritakan pengalaman kalian tanpa menutup-nutup. Yang ketiga, ada asas kenormatifan. Pasti dalam proses konseling ini memiliki aturan atau norma yang akan ditaati bersama. Yang keempat, terakhir ada asas keaktifan. Jadi kita semua diminta untuk terlibat aktif dalam proses konseling ini, baik kami konselor maupun teman-teman konseling. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Baik, sekian sudah penjelasan mengenai tujuan, teknik, beserta asas-asas yang akan kita jalani dalam proses konseling kita pada hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjutkannya, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman Putri bahwa alokasi waktu kita dalam melakukan konseling hari ini yaitu 60 menit. Sebelumnya saya ingin meminta kesepakatan dari teman-teman. Apakah teman-teman sepakat dan bersedia jika kita melakukan proses konseling hari ini selama 60 menit? Bersedia. Oke, baik, jika teman-teman bersedia, kami akan melanjutkan kegiatan tersebut. Ya, lanjutkannya juga kita juga perlu mengetahui aturan-aturan yang harus kita taati dan jalani saat melakukan proses konseling. Pada itu saya memberikan kesempatan kepada teman kita Yolis yang akan menjelaskan kepada kita semua beberapa aturan yang perlu kita taati. Baik, terima kasih. Menpora telah memberikan kesempatan untuk memberikan aturan-aturan dalam proses konseling kita. Jadi di sini kita ada 5 aturan untuk melakukan proses konseling. Yang pertama, rahasia. Apapun yang diceritakan dalam kelompok ini tidak boleh diceritakan ke orang di luar kelompok. Kita menjaga rahasia satu sama lain. Terus yang kedua, dengarkan dengan baik. Saat ada teman-teman yang sedang berbicara, kita diam dan dengarkan sampai selesai. Jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, bicara dari hati. Semua orang boleh bicara, boleh berbicara, tapi bicara hanya tentang diri sendiri atau perasaan, pikiran, pengalaman. Yang keempat, tepat waktu. Kita usahakan datang dan memulai sesi dapat tepat waktu agar waktu kita efektif. Yang kelima, boleh diam. Kalau hari ini teman-teman belum siap untuk menceritakan, tidak apa-apa, kamu boleh diam tapi tetap mendengarkan teman-teman yang lain. Sekian itu saja perhatian kita dalam proses konseling. Selanjutnya saya berikan ke teman sekolah. Teman-teman, tadi teman Iblis telah menyampaikan beberapa aturan tersebut. Apakah teman-teman bisa mendengarkan aturan tersebut dengan baik? Bisa. Atau teman-teman juga bersedia untuk menaati aturan-aturan yang telah disampaikan? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena telah bersedia untuk mendengarkan aturan-aturan telah disampaikan dan sepakat dan bersedia untuk menaati aturan-aturan tersebut. Kami berharap selama proses konseling ini nantinya akan kita jalani bersama. Teman-teman dapat menaati, mengikuti norma dan aturan yang telah kita sepakati bersama. Teman-teman, kita telah melewati satu tahap konseling kita. Yang pertama itu pembentukan awal, di mana tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa, ice breaking, perkenalan. Apalagi ice breaking tadi kelihatannya sangat seru dan teman-teman juga pastinya sudah tidak lagi merasa canggung, tegang, ataupun kayak takut, lebih kayak bersedia untuk mengikuti kegiatan proses konseling ini. Ya, sekarang kita akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap peralihan, di mana tahap ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama stroming dan yang kedua norming. Sekarang kita memasuki tahap stroming, di mana pada tahap ini kita akan mulai dengan kami akan menanyakan teman-teman permasalahan yang dialami teman-teman yang sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu kesulitan komunikasi interpersonal.
Oke, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling dan tujuan kita yang berada pada ruangan ini dan tujuan kita melakukan konseling. Baik, konseling itu sendiri yaitu proses di mana pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor yang ini membantu para konselinya untuk menangani masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, pada kegiatan ini kami berharap teman-teman dapat menyampaikan apa yang teman-teman rasakan, apa masalah yang teman-teman alami kepada kami dengan secara terbuka tanpa menutup-nutupi masalah teman-teman, sehingga kita dapat mencari solusi, dapat memecahkan masalah kita teman-teman yang ada di sini dengan baik. Oke, sebelumnya kami ingin menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman apa saja permasalahan teman-teman yang teman-teman alami. Mungkin kita dapat mengawali dengan contoh yang akan diberikan oleh teman kita Yolis. Baik, tentunya begini permasalahan yang kita alami, misalkan seperti saya ini, saya sering mau mengungkapkan apa yang saya ketahui, tapi saya merasa gugup dan takut mau menyampaikan hal-hal yang saya ketahui. Misalkan bisa ada teman-teman saya presentasi, jika saya ada pertanyaan, saya kemudian teman-teman saya untuk bertanya, itu saya ada keraguan dalam diri saya untuk memberikan pertanyaan. Jadi dari situ, misalkan teman saya di kelas itu, dia yang duluan untuk bertanya ke teman yang sedang presentasi. Disitulah kendala saya takut berkomunikasi atau berpertanyaan kepada teman-teman yang lagi presentasi. Oke, baik, itu tadi contoh yang permasalahan yang dialami teman Yolis. Baik, berikutnya kami ingin mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau begitu bisa kita mulai dari teman Santia. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya sampai menceritakan pengalaman saya. Jadi saya itu tuh orangnya yang tidak enakan dengan orang lain. Kalau orang lain meminta bantuan saya tuh satu tidak pernah menolak. Jadi satu selalu melakukannya. Jadi kalau saya menolak tuh saya merasa tuh kayak saya tuh tidak tega dengan mereka, kayak satu gimana ya? Tidak bisa membantu mereka. Jadi satu tidak enakan dengan mereka. Jadi kalau mereka meminta saya untuk mengerjakan tugasnya, satu selalu mau mengerjakan tugasnya walaupun saya sendiri tuh ada tugas. Jadi saya tuh lebih mementingkan mereka duluan daripada mengerjakan tugas saya sendiri. Sampai satu ya sampai tengah malam saya mengerjakan tugas mereka. Jadi pas bangun besok paginya untuk kuliah tuh saya terlambat untuk masuk kuliah. Jadi begitu. Satu maksudnya mengalami permasalahan tuh tidak enak dengan orang lain, selalu mementingkan ini masalah orang lain atau bantuan dari orang lain, tidak terlalu mementingkan kepentingan saya sendiri. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, berarti permasalahan teman kita Santia ini, dia ini orangnya kayak kesulitan untuk komunikasi dengan orang. Maksudnya komunikasi di sini maksudnya dia tuh tidak bisa menyampaikan pendapat dia sendiri, apa yang dia rasakan. Jadi dia tuh orang yang tidak enakan. Contohnya temannya kayak tadi yang saya beri contoh bahwa temannya datang kepada dia untuk minta bantuan dia untuk mengerjakan tugas. Dia tuh iya saja karena dia orangnya tidak enak mengatakan tidak. Sehingga di sini teman Cynthia mengalami kesulitan komunikasi, lebih ke sulit menyampaikan apa yang mendapat dari teman Cynthia dan apa yang teman Cynthia katakan. Baik, selanjutnya kita bisa ke teman Esther. Silakan teman Esther. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini yang saya alami selama saya di sini kampus, saya sulit untuk mengungkapkan pendapat saya. Padahal itu benar, tapi saya takut karena takut orang-orang yang saya itu salah, atau mungkin mereka tidak terima. Jadi itu saja yang saya alami. Oke, baik, bisa lanjutkan kepada teman Adelia dan teman yang lainnya. Ya baik, terima kasih. Permasalahan saya itu lebih ke kesulitan berinteraksi. Jadi saya tuh lebih ke minder, lebih ke kurang bergaul dengan teman-teman. Sekalinya dapat teman itu tuh saya langsung kayak iya saja.
apapun yang mereka katakan tuh saya iya saja, karena saya takut ditinggalkan, takut mereka tidak mau lagi berteman dengan saya. Baik, masalah saya sama kayak teman di samping saya. Nah itu kalau teman ada tuh selalu iya saja, tidak pernah tolak teman punya ajakan, selalu kayak ikut, pokoknya gitu. Teman Atika, kalau saya selalu bisa menceritakan masalah saya kepada teman-teman. Oh, oke, baik. Tidak apa-apa teman Atika jika teman Atika belum bersedia menyampaikan permasalahan yang dialami oleh teman Atika. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menyampaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Oke, baik. Setelah ini, mari teman-teman kita dengarkan beberapa norma dan beberapa norma atau etika dasar dalam berkomunikasi asertif yang asertif dan efektif, karena berdasarkan topik kita hari ini dan teknik yang kita gunakan dalam proses konseling ini yaitu temanya kesulitan komunikasi interpersonal, dan kita menangani masalah ini dalam proses konseling ini dengan menggunakan teknik latihan asertif dan efektif, sehingga di sini kami ingin memberikan kepada teman-teman beberapa norma dan etika dasar dalam berkomunikasi yang baik, yang asertif, dan yang efektif. Maka dari itu saya akan berikan kepada teman Putri yang akan menjelaskan kepada kita etika dan norma tersebut. Baik, terima kasih teman Kora untuk kesempatannya. Sebelumnya kita dengarkan dulu etika atau prinsip dasar ketika kita berkomunikasi yang asertif. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip kejujuran, prinsip respect, dan prinsip kesesuaian. Kita mulai dari prinsip kejujuran terlebih dahulu. Prinsip kejujuran ini ada 2, yaitu kejujuran pada diri sendiri, juga kejujuran dalam penyampaian. Kejujuran pada diri sendiri, misalnya yang telah teman Esther jelaskan tadi, cerita pengalamannya, dia itu tidak bisa menyampaikan perasaan atau pendapatnya walaupun itu benar. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jika memang kita punya pendapat menurut kita benar, kita harus mengungkapkannya. Jangan merasa bahwa apa yang kita katakan salah atau apa yang kita katakan ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman jelaskan. Yang kedua ada kejujuran dalam penyampaian. Di sini ketika kita menyampaikan informasi kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita harus menyampaikan itu secara fakta. Jangan melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Yang kedua ada prinsip respect atau penghargaan. Di sini juga ada 2, yaitu yang pertama menghormati hak orang lain. Begini, kita menghormati hak orang lain itu bagaimana ketika mereka menyampaikan pendapat mereka. Pertama, ketika mereka menyampaikan pendapat, kita sebagai pendengar yang baik kita harus mendengarkan tanpa menyela ataupun menginterupsi seperti itu. Kita harus mendengarkan sampai selesai apa yang mereka katakan atau mereka sampaikan. Setelah itu baru kita merespon dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua ada empati dalam bahasa. Dalam melakukan komunikasi yang asertif, kita harus menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa-bahasa kasar yang sering kita dengarkan ketika kita bicarakan setiap hari dalam kehidupan kita sendiri. Yang ketiga ada prinsip kesesuaian. Di sini juga ada 2, yaitu tanggung jawab penuh. Ketika kita menyampaikan informasi, kita harus memiliki tanggung jawab. Jika informasi itu benar-benar ada dan benar-benar kita lakukan. Yang kedua ada kesesuaian waktu dan tempat. Menyampaikan informasi itu misalnya dosen menyuruh kita melakukan perkuliahan di kampus, di kelas ini misalnya jam 4 gitu. Ketika kita menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain, sampaikanlah waktu dan tempatnya sesuai dengan apa yang dosen kasih tahu kepada kita. Dan sampai kita menyampaikan tempat yang lain atau waktunya yang lain.
Seperti itu. Mungkin sekian saja penyampaian norma dan etika dari saya kembalikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi beberapa norma dan etika yang perlu kita lakukan saat berkomunikasi secara asertif dan efektif dengan orang lain. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan yang berikutnya. Setelah tadi teman-teman sudah menyampaikan, sudah bersedia men-sharingkan masalah maupun pengalaman yang teman-teman rasakan, di mana teman-teman ini kebanyakan mempunyai masalah yang hampir sama, di mana teman-teman di sini kesulitan untuk mengungkapkan apa yang teman-teman rasakan, teman-teman sulit untuk mengatakan tidak maupun menolak perintah atau suruhan dari orang lain. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan masuki pada tahap atau kegiatan dengan teknik latihan asertif. Di sini kita akan menggunakan permasalahan yang dialami teman Santia. Bagaimana teman Santia? Apakah teman Santia bersedia untuk kami lakukan kegiatan konseling? Iya, bersedia. Oke, bagaimana teman-teman lain atau teman-teman lain sepakat? Sepakat. Oke. Baik teman-teman, jika teman-teman sepakat untuk kita mengangkat masalah yang dialami teman Santia, tetapi masalah tersebut tidak jauh berbeda dari masalah yang teman-teman hadapi. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu bukan berarti kita menjadi galak, egois, atau menyerang orang ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan, ketika kita ingin menyampaikan kebutuhan kita sendiri, dan kita menyampaikan pendapat kita mengenai apa yang disampaikan oleh orang lain. Asertif itu adalah menyampaikan apa yang kalian rasakan, yang kita pikirkan dan butuhkan dengan cara yang jujur dan tetap menghargai orang lain. Jika teman-teman hanya diam saja, tidak menyampaikan apa yang teman-teman rasakan, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, berarti kebutuhan teman-teman itu akan terabaikan. Contohnya saja tadi kebutuhan teman Santia. Teman Santia itu sebenarnya mempunyai tugasnya sendiri, tetapi karena temannya tadi datang untuk mengajak minta bantuan dia untuk mengerjakan tugas, dia jadi tidak mengerjakan tugasnya, dia mengabaikan tugasnya sendiri demi mengerjakan tugas dari temannya tersebut. Kita bisa bilang saja dengan alasan lain, seperti kalian bilang saja kalau kalian itu lagi capek, tapi cara menolaknya itu jangan langsung bilang tidak atau secara kasar tadi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan secara kasar, galak maupun menolak dengan tidak menghargai orang lain. Tetapi kalian bilang saja bahwa iya, tetapi kalau bisa setelah saya menyelesaikan tugas saya sendiri, baru saya bisa bantu tugas kalian. Oke. Kalian juga tidak boleh bersikap agresif, di mana kalian menyalahkan atau menyerang orang lain. Seperti kalian langsung marah kepada mereka, bilang, oh kalian ini ternyata berteman dengan saya karena hanya ingin memanfaatkan saya. Itu tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, kalian harus jujur dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Contohnya kalian berkata seperti ini ketika diajak, saya ingin membantu, tetapi hari ini saya mempunyai pekerjaan lain, saya ingin menyelesaikan tugas saya juga merasa kelelahan. Bagaimana kalau kita mengerjakannya besok atau nanti setelah tugas saya selesai? Oke. Nah, sekian penjelasan saya mengenai komunikasi asertif yang baik dan efektif. Setelah penjelasan dari saya ini, kita semua diajak untuk mendengarkan
proses konseling yang akan dilakukan oleh teman kita Putri dan teman Santia yang telah bersedia menjadi konselor di sini dengan permasalahan yang telah disampaikan, dan permasalahan tersebut juga tidak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Oke, kepada teman Putri dan teman Santia saya persilakan. Oke, baik, terima kasih teman Flora. Oke, sekarang kita akan memulai praktik konseling kita. Jadi sebelumnya saya bertanya kepada Santia dulu, apakah sudah siap? Ya, siap. Jadi di sini saya akan berperan sebagai teman Santia yang meminta bantuan kepada Santia. Oke, sekarang Santia menganggap saya dulu sebagai temannya Santia. Jadi saya akan datang dan kita akan bilang atau chat kepada Santia seperti ini. Santia, tolong saya, bantu saya, soalnya saya ini mau mengerjakan tugas laporan secepatnya, besok sudah kumpul. Bisa tidak kau bantu saya, malam ini kau selesaikan, soalnya kau kan pintar, terus kau juga cepat, kau sering membantu orang begitu. Iya, apa masalahnya? Oke, jadi begini Santia, sebelumnya apa yang Santia katakan itu menurut saya masih apa ya, kayak mengorbankan diri Santia secepat itu. Menurut saya Santia itu harus menolak. Jika Santia tidak ingin membantu, Santia menolak dengan cara mengatakan saja yang jujur. Mungkin Santia tidak bisa, atau Santia mau mengerjakan tugas Santia dulu yang lain. Santia harus mengatakan apa yang memang sesuai dengan keadaan Santia hari ini. Kita ulang dulu ya. Oke, saya sebagai temannya Santia, tolong bantu saya dulu kerjakan tugas saya, tugas laporan. Besok akan dikumpulkan. Bisa tidak Santia selesaikan malam ini? Kan saya tahu Santia itu pintar, terus Santia juga cepat. Aduh, saya lagi sibuk, tapi ya sudah saya kerjakan. Wow, bagus sekali. Santia sudah ada usaha ya, sudah ada usaha. Mungkin pertama itu Santia menolak dulu. Santia menolak, tapi lama-lama Santia mengorbankan diri Santia untuk mengerjakan lagi tugasnya. Coba kita lakukan lagi, tapi Santia itu harus lebih tegas. Kalau memang tidak ya tidak perlu yang Santia bilang, oh iya saya ikut, iya saya kerjakan begitu. Bisa kita ulang lagi? Iya, bisa. Saya tidak perlu ulang percakapannya, Santia langsung jawab sesuai dengan apa yang Santia tidak mau, Santia katakan. Santia, tolong saya dulu, bantu saya kerjakan tugas laporan saya. Besok sudah saya kumpulkan. Bisa tidak Santia kerja malam ini? Soalnya saya tahu Santia itu pintar, juga Santia cepat membantu saya membantu juga orang lain. Oke, jadi saya paham kamu butuh bantuan saya, tapi saya belum mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Jadi itu saja. Wow, bagus sekali. Santia sudah mulai mengatakan sejujurnya dari Santia. Santia juga tidak membuat dia kesal, membuat dia marah dengan Santia. Santia juga dapat membantu dia, tapi setelah Santia mengerjakan tugas Santia dulu. Itu sudah menurut saya sudah bagus sekali. Santia memberi batas kapan Santia akan mengerjakan tugas untuk dia, tapi tidak bisa secepatnya. Boleh saya tanya dulu, setelah proses konseling ini bagaimana perasaan Santia? Ya, jadi saya lebih lega menolak permintaan dari dia, jadi saya bisa menghargai keputusan saya sendiri untuk mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi kepada teman-teman sekalian, jika kita diminta bantuan seperti Santia dan temannya tadi, teman yang meminta bantuan kepada Santia, kita itu jika kita merasa bahwa kita tidak bisa membantu untuk saat ini, kita harus bilang, kita tidak perlu yang iya saja. Kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa kita itu tidak bisa. Kita harus jujur mengatakan sesuai dengan keadaan kita saat ini, memang kita tidak bisa melakukan itu. Mungkin setelah kita mengerjakan kita punya dulu, kita mengerjakan tugas kita dulu, baru kita mengerjakan tugas untuk teman kita.
kita tidak boleh takut untuk mengatakan tidak, karena jujur adalah suatu hal yang membuat kita merasa nyaman pada diri kita sendiri juga kepada teman-teman. Baik, sekian waktu konseling dari saya dan Cynthia. Sekarang saya akan kembalikan kepada teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah proses kegiatan konseling yang dilakukan oleh teman kita Putri dan Santia. Oke, baik teman-teman, apa teman-teman lain dapat menyimak dengan baik proses yang telah dilakukan oleh teman Putri dan teman Santia? Sudah. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami berharap di sini teman-teman bukan hanya teman Santia yang tadi telah melakukan konseling, tetapi kami berharap teman-teman lain yang juga mempunyai permasalahan seperti teman Santia yang telah teman-teman sharingkan kepada kami juga dapat melakukan hal yang sama yang telah dipraktikkan oleh teman Santia dan teman kita Putri sebagai konselornya, di mana di sini kita harus berani menyatakan apa yang kita rasakan, berani menolak dan mengatakan tidak ketika diajak atau disuruh untuk berbuat sesuatu. Kalian di sini menolaknya tanpa merasa bersalah kepada orang lain. Maksudnya di sini bukan berarti kalian menggunakan atau berperilaku secara agresif dengan tidak menghargai orang lain, tapi kalian sedikit demi sedikit menghilangkan rasa bersalah yang berlebihan. Sebenarnya itu tidak perlu kalian merasa bersalah karena kalian tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi kalian di sini hanya ingin memenuhi kebutuhan kalian terlebih dahulu, lalu tetap membantu teman kalian dengan tidak mengorbankan diri kalian. Oke, baik, itu saja. Sekarang kami sebagai konselor ingin meminta kepada teman-teman untuk merenungkan kembali, merenungi sejenak apa saja yang teman-teman dapatkan, teman-teman dengarkan dari sesi proses konseling hari ini. Kami berikan kesempatan untuk teman-teman untuk merenungkan kembali terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa merenungi apa yang kita dapat kita pelajari selama dari sesi konseling tadi? Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan untuk teman-teman mengenai apa yang paling berkesan menurut teman-teman. Teman-teman, sekarang saya akan menanyakan kepada teman-teman apa pesan yang teman-teman dapat dari proses konseling kita, lebih khususnya pada proses yang dilakukan oleh teman Santia dan konselor kita Putri, di mana dengan menggunakan latihan asertif dan yang mengajarkan kita bahwa bagaimana cara komunikasi yang asertif dan efektif. Kepada teman-teman, saya persilahkan, mungkin bisa dimulai dari teman Santia. Hal yang paling berkesan dari proses konseling latihan asertif, saya lebih jujur kepada diri saya sendiri. Jadi dari saya melihat proses konseling yang dilakukan oleh teman Putri sebagai konselor dan teman Cynthia sebagai konseling. Jadi sini saya lebih berani untuk mengutarakan pendapat saya. Saya tidak lagi memikirkan apakah pendapat saya ini benar atau salah. Yang penting saya sudah mengutarakan pendapat saya. Jadi baik dari proses konseling tadi, saya belajar bahwa saya harus bisa mengatakan tidak dan menolak ajakan teman. Baik dari proses konseling tadi, saya harus berani menolak sesuatu yang merugikan saya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih atas kesan yang teman-teman berikan
selama proses konseling yang telah dilakukan oleh teman Putri dan teman kita Santia. Dari sini kami dari anggota kelompok ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting dari proses konseling kita hari ini dengan tema kita itu kesulitan komunikasi interpersonal. Maka dari itu mari kita dengarkan sama-sama apa yang ingin disampaikan oleh teman kita Yolis. Baik, terima kasih. Tadi teman-teman sudah memberikan ungkapan yang sama ini teman-teman pendami dan teman-teman merasa bahwa yang teman-teman alami yang terbaik seperti teman Sintia tadi memberikan bahwa selama ini teman Sintia tertekan tapi belum menyelesaikan dengan baik. Dari sini kita ada poin-poin penting, ada 3 poin penting. Yang pertama, kita di sini belajar untuk berani menyampaikan pendapat. Yang pertama, yang kedua, berani mengatakan tidak atau menolak seruan dari orang lain. Jadi yang ketiga, mementingkan kepentingan diri sendiri, berani membantu orang lain. Jadi itu saja 3 hal poin penting dari proses konseling kita. Teman, setelah kita melakukan beberapa proses dan sesi konseling yang telah kita lalui sebelumnya, sekarang kita memasuki tahap pengakhiran. Oke teman-teman, pada tahap ini kami ingin meminta teman-teman untuk menyampaikan komitmen atau rencana tindakan yang akan dilakukan teman-teman setelah selesai proses konseling ini. Bagaimana teman-teman saat berperilaku atau saat berkomunikasi dengan orang lain. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan komitmen dan tindakan lanjut, saya persilakan. Jadi baik, untuk kedepannya saya lebih berani lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada teman-teman lain yang ingin menyampaikan? Oke, jadi saya kedepannya itu tuh saya akan lebih berani mengatakan tidak jika teman saya meminta bantuan bagi saya untuk mengerjakan tugas. Jadi dari saya rencana tindak lanjut untuk kedepannya ini saya lebih mementingkan pendapat saya, lebih memilih untuk mengutarakan pendapat saya, walaupun tanpa memikirkan mungkin saya punya pendapat ini salah atau benar. Yang intinya saya mengutarakan pendapat saya dulu. Sekian dan terima kasih. Teman-teman yang lain apa ingin mengungkapkan juga? Tidak. Oh, baik. Tidak apa-apa jika teman-teman belum ingin menyampaikan komitmen ataupun tindakan yang akan teman lakukan setelah konseling ini. Tidak apa-apa teman-teman. Setidaknya teman-teman tadi telah bersedia untuk menyampaikan permasalahan yang telah teman-teman hadapi. Saya berharap dengan adanya kegiatan konseling tadi, proses yang telah kita lalui bersama dapat memperoleh hasil bagi teman-teman mendapatkan bantuan, teman-teman juga bisa mengatasi permasalahan yang teman-teman hadapi. Jadi dalam proses konseling ini semuanya tergantung kepada teman-teman. Kami di sini hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai seseorang yang hanya ingin membantu memberikan saran, yang ingin membantu teman-teman keluar dari permasalahan teman-teman. Tapi di sini kuncinya itu berada kepada teman-teman sendiri. Sejauh mana teman-teman ingin berusaha, ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi teman-teman. Baik teman-teman. Proses konseling kita hanya sampai di sini. Tetapi sebelum itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman bagaimana rencana kita selanjutnya. Maksudnya di sini jika teman-teman masih membutuhkan bantuan dari kami, masih membutuhkan layanan konseling dari kami, di sini kami bertiga sebagai konselor masih bersedia untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah teman-teman. Kami di sini dengan bersedia dan terbuka pada teman-teman untuk melakukan konseling. Baik teman-teman,
sesi kita pada hari ini telah selesai sampai sini. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa. Pada teman-teman, teman putri ingin membawakan kita dalam doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari proses konseling kami pada awal tadi hingga pada akhir ini. Semoga apa yang telah kami dapat dalam proses konseling ini dapat membuat kami untuk dapat mengenal diri kami sendiri, juga kami dapat berinteraksi, juga berkomunikasi dengan sesama kami dengan baik. Nama selalu kami puji ya Tuhan, tidak sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.